HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, Rahajang Rauh di kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Salam sehat dari Rumah Hindu Dharma. Di tengah pandemi, tiada alasan bagi kita untuk ketinggalan informasi. Apalagi HiTV Channel 3 akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Mari kita awali dengan tayangan high schooling, dilanjutkan dengan tayangan anyar lainnya. Tak bosan-bosan, kami selalu mengingatkan kita bersama untuk patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitas, dan jauhi kerumunan. Di sini isi yoganya kami, jiwa-jiwa menari, pejamkan mata menatap bulan, hati menyentuh awan. Di sini isi yoganya kami, bagi cahaya widi. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Rindu para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kisah dimulai dari sebuah padepokan. Kepala desa bertanya kepada dua pembantu kesayangannya, Punta dan Wijil. Ayo Jil, ceritakanlah apa yang dikeluhkan masyarakat tentangku. Ini penting buatku, agar bisa menjadi cermin untuk bersikap kepada bawahanku. Kalian berdua adalah pembantu kesayanganku. Apapun yang kalian tahu, katakan padaku. Aku akan mendengarnya dengan sabar. Punta dan Wijil yang sedang mendengar wejangan kepala desa seperti gelagap. Ada rasa takut, gelisah, dan juga was-was kalau melaporkan keluh kesah rakyat tentang kepala desanya. Namun akhirnya, Punta memberanikan diri berkata, "Maaf, kalau aku jujur pada Pak Ketua, bahwa rakyat mengatakan Tuan terlalu kikir dan pelit." Hah? Pimpinan desa amat terkejut mendengar laporan Punta dan Wijil. Ups, aku dikatakan pelit. Beraninya rakyat berkata itu padaku. Dasar tak tahu diri, mereka mencapku pelit. Padahal, kalau aku wafat, semua akan kuberikan untuk mereka. Lalu Wijil berkata, "Pak Ketua, mohon dengar perumpamaan ceritanya seperti ayam dan sapi." Dimulai dari pertemuan sapi dan ayam. Sapi lebih terkenal dari ayam.
Ayam tak bisa menerima karena ayam juga berjasa dalam kehidupan manusia. Ayam berkata, "Aku protes. Orang-orang memujimu dan melupakanku. Mereka mengira kaulah yang paling murah hati, karena tiap hari kau memberi mereka susu. Padahal aku selalu memberi buluku, memberi dagingku, dan juga kulitku. Bahkan bagi mereka yang sedang masak dan membuat sup, aku memberikan kakiku untuk membuat kaldu. Tapi orang kemudian hanya mengingat jasamu dan melupakanku, padahal aku telah memberi semua untuk mereka." Pak Ketua makin tertarik kisah cerita jasa ayam dan sapi. Lalu Pak Ketua berkata, "Wah, benar juga. Ayam telah memberi semuanya, tapi semua orang melupakan jasanya. Terus, apa jawaban sapi atas pertanyaan ayam?" Lalu Wijil berkata, "Sapi menjawab dengan tenang, 'Kau memberinya setelah kau mati, sedangkan aku memberi susu semasih aku hidup.'" Begitu jawaban sapi pada ayam, Pak Ketua, kata Wijil. Mendengar jawaban sapi yang gamblang, Pak Kepala Desa hanya bisa mengkerutkan dahi. Ia seperti tersindir. Tiba-tiba ia merasa seperti ayam, yang hanya bisa memberi semua miliknya setelah ia mati. Cerita ini membuatnya sadar kenapa rakyat menyebut dia kikir. Lalu ia sadar dan memutuskan harus berubah seperti sapi. Nah, jawaban dari sapi akhirnya memberi pelajaran bahwa pengorbanan harus dimulai ketika kita masih hidup. Cerita ini dikutip dari buku Garuda Tantra, Sri Nidyah Tantri. Sampai jumpa pada tutur sebelum tidur selanjutnya. Salam damai, Channel 3. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Wartam Plus spesial membedah dan mereview Wartam tiap edisinya. Wartam Sabon Jabatan, dirikan Candi Dharma. Kak Mia, hari ini kita bahas Wartam lagi nih Kak Mia. Nah, ini dia udah bawa nih Wartam edisi 78. Pas sekali ya, kita juga sedang bahas dan rubrik Wartam Plus pemirsa HiTV Channel 3 di Batu Berada edisi 78 dengan banner Panca Brata Pandemi. Covernya ini sangat bagus nih Kak Mia, sudah lengkap banget. Ada topeng yang pakai masker dengan judul yang luar biasa, Panca Brata Pandemi. Yang dia tahu itu Panca Brata Pandemi Kak Mia, ini serupa tapi tak sama ya. Ya, jadi menarik ya edisi Wartam 78 kali ini karena dari covernya mewakili semuanya, mulai dari ada seninya ya, seni budayanya di covernya dengan bentuk topeng seperti ini. Kemudian masker yang dipakai oleh topeng ini juga anjuran pemerintah, yaitu memakai masker salah satunya. Juga ada tentang rubrik Warta Menawa, wawancara tentang tokoh, dan yang tak kalah penting juga bahasan-bahasan yang sangat aktual di dalamnya. Pertanyaan pertama nih Kak Mia, saat ini kan angka positif COVID semakin tinggi, kematian pun juga meningkatnya. Orang-orang yang isoman juga bertambah banyak. Tapi kenapa Wartam mengambil judul Panca Brata Pandemi? Apalagi yang jago nih menulis tentang laporan utama Wartam di rubrik Kori Agung, Pak Soekarno mencoba menulis tentang Panca Brata Pandemi. Ya, kenapa Panca Brata? Kan gitu tadi dia nanya kan, biasanya di momentum Hari Suci Nyepi ya ada Catur Brata. Nah ini serupa tapi tak sama dia. Karena apa? Di sini Pak Soekarno ya kalau kita baca tulisannya itu mencoba mengingatkan kita untuk menjalankan 5 pantangan ya, 5 pantangan yang harus dikendalikan untuk mengendalikan diri kita dengan mengikuti anjuran pemerintah, yaitu 5M, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan Pak Soekarno di sini juga mencoba mengangkat 1D. Apa itu 1D? Doa. Jadi kita juga tak lupa untuk berdoa. Di dalamnya juga ada cara untuk selamat dari pandemi, sampai juga cara menghindari paparan dari virus yang berbahaya, juga punya nama keren ya. Apa itu nama? PAMCOVID, pandemi coronavirus atau COVID-19 ya. Jadi namanya keren, juga bahayanya juga sangat besar ya. Nah Kak Mia, Wartam edisi 78 ini kan terbit di bulan Agustus. Yang berkaitan dengan 17-an ada Kak Mia? Ya tentu ada. Kalau seandainya kita buka DMD setiap halamannya, kita akan menemukan tulisan
dari redaksi ya dalam rubrik penjengah merdeka atau mati. Jadi jargon ini masih bertaji apalagi pada saat di zaman kemerdekaan antara merdeka atau mati, terlebih lagi saat ini di tengah pandemi tentu masih sangat bertaji dia. Kemudian kalau kita buka juga dalam rubrik Warta Manawa, di sini di dalamnya redaksi mewawancarai secara daringnya melalui email bersama Rektor UHN Igusti Bagus Sigriwo, yaitu Prof. Gusti Ngurah Sudiana. Bagaimana sih pandangannya Prof. Sudiana ini memaparkan tentang jiwa mahardika. Tentu dia kalau seandainya kita buka lagi, kita juga akan menemukan di rubrik Warta Berita Manajemen Isolasi Mandiri. Ini juga penting. Selain 17-an tentang pandemi ada kami. Nah, kalau seandainya tentang pandemi seperti yang tadi pengantar Warta Berita ada manajemen isolasi mandiri, juga di dalamnya ada nih salah satu biaya, coba kita buka nih tentang pandemi. Nah, ini Pak Widana mencoba mengangkat tentang infodemi. Jadi gelombang pertamanya kan tentang pandemi. Nah, gelombang keduanya itu ada yang namanya infodemi. Bagaimana tuh infodemi ini menarik kan? Jadi tulisan Pak Widana mencoba untuk membuat masyarakat atau umat Hindu ini harus berhati-hati dengan gelombang kedua ini, yaitu agar tidak dibingungkan oleh berita-berita hoaks atau berita-berita yang membingungkan seseorang, membuat gelisah sampai juga membuat orang stres dan menjadi bertambahlah kasusnya karena terlalu berpikir yang aneh-aneh atau berpikir terlalu keras sehingga membuat susah atau menjadi imunitasnya melemah dia. Jadi di sini Pak Yoga Segara mencoba menyampaikan bagaimana sih sikap umat Hindu yang moderat ini agar elok ya dari kelindahan antara pesan agama dan teknologi modern. Ini bacaan yang serius nih, jadi pemirsa penting untuk membacanya. Sangat lengkap ya Kak Mia. Ya, Warta lebih edisi lengkap. 78. Nah, pemirsa harus segera nih mendapatkannya. Ya, jadi demikian pemirsa Hai TV Channel 3 itulah tadi dalam rubrik Wartam Press, bedah majalah Wartam edisi 78 dengan banner Panca Brata Pandemi. Pemirsa untuk lebih lengkapnya bisa membaca, mendapatkan dan berlangganan di agen-agen terdekat di kota Anda. Selamat membaca, Salam damai Channel 3. Hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa TV Napi Orti, kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching. Kali ini saya Dia Falicia bersama Kak Chandra Prawatana akan mengulas tulisannya di majalah Warta edisi 78, Merdekanya Belajar Online. Seperti apa setelah yang satu ini? Sebahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa masih di Kedai Ngopi Esko. Nah, Kak Chandra, Napi Orti. Dia. Nah, Kak Chandra kan menulis di majalah Warta edisi 78, tepatnya di halaman 63 nih. Kak Chandra menulis Merdekanya Belajar Online. Nah, kenapa nih Kak Chandra memilih menulis Merdekanya Belajar Online? Apa ini ada kaitannya dengan majalah Warta yang terbit di bulan Agustus dengan tema besar Panca Brata Pandemi? Ya, merdekanya belajar online itu seperti apa? Tentunya Merdeka Belajar ini perlu diketahui bersama bahwa sudah sekitar 2 tahun pandemi ini, dari 2019 sampai 2021, kaum pelajar dan pendidik ya, baik dari instansi taman kanak-kanak, TK sampai perguruan tinggi ikut karena situasi pandemi yang tidak pernah berakhir ini, ikut belajar secara daring ya, dalam jaringan secara online. Fisiknya memang dibatasi oleh adanya jarak, tetapi mudah-mudahan saja ini ya, harapan kita mudah-mudahan saja jiwanya merdeka dalam maksud bisa beradaptasi dengan
situasi pandemi saat ini, tentu dengan protokol kesehatan yang ada. Itu dia. Nah, lalu bagaimana nih Kak mendapatkan merdeka yang seutuhnya nih dari belajar online? Kan kita tahu biasanya kita belajar offline gitu Kak. Ya, strategi yang bisa dilakukan untuk supaya tidak bosannya para pelajar kemudian pendidik saat mengajar siswanya dalam belajar online virtual, baik itu menggunakan aplikasi Zoom, misalnya Google Meet dan banyak aplikasi lainnya yang bisa dipergunakan. Strategi yang dipergunakan adalah pertama selalu menerapkan yang namanya ice breaking. Jadi ada games seru ya di dalam Zoom itu, sehingga anak-anak tidak bosan lagi belajar. Misalkan di pembelajaran agama, khususnya agama Hindu itu banyak game-game seru yang bisa dilakukan. Misalkan tebak tokoh Mahabharata ya, dengan gambar tokoh Krishna, misalkan tebak tokoh itu dan dideskripsikan atau dijelaskan tokoh itu oleh siswa itu sendiri, itu ice breakingnya. Atau bisa juga diselingi dengan menatap halaman rumahnya yang berwarna hijau dan juga langit yang berwarna biru, karena anak-anak jelas bosan ketika belajar online tersebut terus di depan laptop, di depan providernya, device-nya, di tab-nya, di ponsel Android-nya, terus melihat gurunya saja. Nanti juga kesehatan mata juga terganggu. Oleh karena itu, dengan pendekatan secara lingkungan dan teknologi ini, maka anak-anak sebisanya bisa merdeka dalam belajarnya, tapi luas dalam hal beradaptasi terhadap pandemi ini dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Di satu sisi juga bisa berdampingan dengan pandemi, walaupun belajarnya atau katakanlah sekolahnya, kampusnya maya, tidak terlihat, tapi hatinya selalu dekat dengan gurunya itu sendiri. Itu dia. Nah, seperti itu Kak Chandra ya. Nah, terakhir nih Kak, apa nih pesan-pesan Kak Chandra kepada pemirsa TV, pendidik dan anak-anak di rumah tentang merdekanya belajar online nih Kak? Pesannya untuk pesannya kepada kaum pelajar, kemudian para pendidik, pemirsa TV Channel 3 di rumah ya, dimanapun berada di seluruh Nusantara. Jadi merdekanya belajar online dimulai dari diri kita sendiri untuk beradaptasi terhadap lingkungan, itu yang pertama. Yang kedua, semangat dan optimis tanpa adanya rasa bosan. Kita berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan yang ketiga, merdekalah pendidikan dan merdekalah belajar itu sendiri. Terima kasih ya Kak Chandra, ngobrol yang sangat inspiratif. Pemirsa TV, demikian tadi uraian singkat merdekanya belajar online tulisan Kak Chandra Prawatana. Untuk lebih jelasnya, pemirsa bisa baca langsung di majalah Warta edisi 78. Saya Dia Parisia dan Kak Chandra Prawatana mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Upabogai pariyatam natmana mawasadaye candala epi manusia sarwa tata durlaba. Kelahiran manusia paling utama, walaupun hidup masih merana. Astungkara kita dibekali triguna, itulah keutamaan manusia. Kelahiran manusia paling utama. Lahir sebagai manusia Jana Wijaya. Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama lantunan Sundari Nada, jelinan makna di balik nada. Semoga penggalan liriknya dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama.
Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Nia Gandewa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan kami yang selalu menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan Hai TV Channel 3 berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam damai, Channel 3. Kelahiran manusia paling utama. Lahir sebagai manusia Jana Menjaya adalah hal yang paling sempurna, yang paling utama. Bukan apa-apa, karena kita dibekali budi, mana, dan ahamkara. Keutamaan manusia. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.